Cadas, Jokowi memburu aset BLBI 108 triliun setelah MA bebaskan terdakwa kasus BLBI, ditulis oleh Tantra di siword.com. Sepasang suami istri Samsul Nur Salim dan Ici Nur Salim menjadi tersangka kasus BLBI berawal dari kucuran dana BLBI sebesar 47,2 triliun rupiah. Dana sebesar itu dikucurkan sebagai dana talangan bagi Bank Dagang Negara Indonesia atau BDNI. Halo, selamat datang di channel Tokoh Politik. Sebelum berlanjut, silakan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama kali mendapat informasi dari kami. Dana itu kemudian disalahgunakan BDNI, kemudian oleh Badan Penyihatan Perbankan Nasional BPPN, dikategorikan sebagai bank yang melanggar hukum karena melakukan transaksi tidak wajar dan menguntungkan pemegang saham. Dalam penyelesaian masalah atas kewajiban BDNI melalui pola perjanjian Master Settlement Acquisition Agreement atau MSAA, Samsul Nur Salim memberikan aset dari PT di Pasadena Citra Darmaja yang ternyata bermasalah terlilit kredit macet. Medio April 2017, KPK menduga ada kerugian negara sebesar 4,58 triliun rupiah terkait penerbitan surat keterangan lunas dalam pemberian BLBI oleh mantan Kepala BPPN Safruddin Temenggung, dan kemudian KPK menetapkan mantan Kepala BPPN tersebut sebagai tersangka. Bersama dengan proses hukum terhadap Safruddin Temenggung, KPK fokus pada pemegang saham BDNI yang juga ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan pengembangan dari tersangka Safruddin. Pemegang saham BDNI Samsul dan Ici ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pemenuhan kewajiban pemegang saham BDNI selaku obligor BLBI kepada BPPN. Akan tetapi, sejak ditetapkan sebagai tersangka, sepasang suami istri tersebut tidak pernah diketahui keberadaannya. Mereka berdua menjadi buron sejak 30 September 2019 setelah 2 kali mangkir dari panggilan KPK. Pada saat mereka menjadi buron, proses hukum terhadap Safruddin telah sampai pada tahap banding. Pada proses tersebut, Safruddin diganjar hukuman 15 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini mendapatkan perlawanan dari Safruddin dengan meminta kasasi ke Mahkamah Agung dalam proses kasasi tersebut. MA memutus lepas Safruddin karena tenggat waktu penahanan telah habis. Menurut MA, Safruddin memang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya. Akan tetapi, perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Berikut bunyi putusan MA yang dibacakan pada 9 Juli 2019. Oleh karena itu, terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, Onslag van alle rechtsvervolging, serta memerintahkan agar Safruddin dikeluarkan dari tahanan. KPK kemudian mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK setelah meminta pendapat dan keterangan ahli hukum pidana. Hasilnya disimpulkan bahwa tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh oleh KPK sehingga pengajuan PK yang ditolak oleh MA berdasarkan surat MA RI nomor 2135-Pitsus-7-2020 tertanggal 16 Juli 2020 menjadi ketetapan hukum terakhir. Konsekuensi putusan bebas dari MA terhadap Safruddin Temenggung adalah ikut batalnya juga status tersangka terhadap Samsul Nur Salim dan Ici Nur Salim karena perkara Safruddin dan Samsul Nur Salim serta Ici Nur Salim adalah satu paket atau dilakukan bersama. Inilah yang menjadi landasan hukum KPK dengan terbitnya SP3 terhadap tersangka mantan pemegang saham BDNI Samsul Nur Salim dan Ici Nur Salim. Hal tersebut dijelaskan oleh Mahfud MD. Mahfud mengatakan SP3 KPK terhadap 2 tersangka tersebut merupakan konsekuensi dari putusan Mahkamah Agung terhadap ex-kepala BPPN Safruddin Arsyad Temenggung. Samsul Nur Salim dan Ici dijadikan tersangka oleh KPK bersama dengan ex-kepala BPPN Safruddin Temenggung atau ST. ST dijatuhi pidana korupsi oleh PN 13 tahun plus denda 700 juta rupiah dan diperberat oleh PT menjadi 15 tahun plus denda 1 miliar rupiah. Tapi MA membebaskan ST dengan vonis kasus itu bukan pidana. KPK mengajukan PK atas vonis MA yang membebaskan ST 9 Juli 2019 itu, tapi PK itu tidak diterima oleh MA. ST tetap bebas dan Samsul Ici ikut terlepas dari status tersangka karena perkaranya adalah satu paket dengan ST dilakukan bersama. Sementara itu,
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan terbitnya SP3 untuk Samsul dan IJ Nur Salim adalah bagian dari kepastian hukum dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Penghentian penyidikan ini sebagai bagian adanya kepastian hukum dalam proses penegakan hukum sebagaimana amanat pasal 5 Undang-Undang KPK, yaitu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berasaskan pada asas kepastian hukum, kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Kasus korupsi yang terjadi di tahun 2004 tersebut sampai hari ini tidak dapat menemukan kejelasannya. Mega korupsi setelah bangsa Indonesia mengalami krisis moneter tahun 98 tersebut. Sebagian tersangkanya juga tidak diketahui keberadaannya, sehingga KPK kesulitan dalam menyeret para tersangka korupsi BLBI. Tetapi, sebenarnya ada rasa keadilan yang diterjang oleh Mahkamah Agung dalam hal ini. Dalam amar putusannya, MA menyebut bahwa Safruddin memang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya. Akan tetapi, perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Dalam hal ini, MA mengakui bahwa ada tindakan korupsi, seperti bukti yang disampaikan oleh KPK. Tapi, MA mengakalinya dengan menyebut bahwa tindakan korupsi tersebut masuk dalam perbuatan hukum perdata, sehingga terdakwa dapat bebas. Rasa ketidakadilan ini rupanya juga mengusik nurani Presiden Jokowi. Jokowi merasa ada yang aneh dengan putusan dari MA tersebut, tapi sebagai orang yang konsekuen tidak mau melakukan intervensi hukum terhadap lembaga peradilan, beliau taat dan patuh serta menghargai keputusan MA, meskipun sebenarnya beliau bisa melakukan hal-hal tersebut. Tapi, bukan Jokowi jika tidak mempunyai akal yang cerdik, tanpa mengganggu dan mengusik orang-orang yang terlibat dalam putusan pembebasan tersangka BLBI tersebut. Jokowi melihat peluang yang dinyatakan oleh MA bahwa tersangka BLBI terbukti melakukan tindak pidana seperti yang dituduhkan oleh KPK. Peluang hukum tersebut dimanfaatkan oleh Jokowi untuk mengembalikan aset dan hutang BLBI terhadap negara yang jumlahnya mencapai 108 triliun rupiah. Jokowi melihat peluang tersebut, sekaligus melakukan perlawanan terhadap putusan MA secara elegan, tanpa konflik dan benturan dengan lembaga peradilan. Atas konsekuensi putusan MA sehingga diterbitkannya SP3 oleh KPK terhadap para tersangka korupsi BLBI, Presiden Jokowi membentuk Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Pembentukan Satgas tersebut tertuang dalam keputusan Presiden atau Kepres nomor 6 tahun 2021. Jokowi menugaskan 5 menteri ditambah Jaksa Agung dan Kapolri untuk melakukan penagihan dan pemrosesan semua jaminan agar segera jadi aset negara. Tindakan Jokowi ini adalah bukti kesekian kali terhadap keberanian Jokowi untuk mengusik bandit-bandit negara yang merongrong kekayaan dan aset negara. Jokowi memang presiden cadas. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman siwar.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Tokoh Politik. Dorna Sport, sirkuit Mandalika terbaik dunia. Jangan ceritain Formula E ya. Ditulis oleh Jaya Surbakti di siwar.com. Penggemar MotoGP pasti sudah tidak asing dengan nama Dorna Sport. Ya, mereka adalah pihak penyelenggara MotoGP itu sendiri. Jadi penilaian mereka pada satu sirkuit tentu sangat kompeten dan bisa menjadi acuan. Halo, selamat datang di channel Tokoh Politik. Sebelum berlanjut, silakan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama kali mendapat informasi dari kami. Sirkuit Mandalika sendiri belum rampung sepenuhnya, tapi Dorna Sport sudah bisa memberikan penilaian atas kekaguman mereka pada sirkuit di Lombok itu. Tak tanggung-tanggung, penilaian itu langsung disampaikan oleh Safety Advisor Dorna Sport saat kunjungannya ke Indonesia. Kata Loris Capirosi, saya pikir ini bisa menjadi salah satu sirkuit terbaik karena lokasinya yang fantastis. Saya yakin ini benar-benar aman. Carlos Espeleta, Managing Director Dorna Sport, juga menyampaikan hal yang senada. Kata Carlos, mereka sudah memiliki segalanya dengan pasti. Kami yakin bahwa Mandalika akan dapat mengikuti semua batasan homologasi. Jadi kami senang. Dengan demikian, sepertinya mimpi Indonesia sebagai tuan rumah MotoGP 2021 akan lebih dekat lagi menjadi kenyataan. Bangga dengan Indonesia, bangga dengan Menteri PUPR. Tapi jangan ceritakan pada Dorna Sport mengenai sirkuit Formula E ya. Besutan Anies itu. Selain mereka memang tidak akan tertarik, juga karena lintasannya pun tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Dia hanya bisa dilihat dengan mata batin orang-orang soleh, orang yang memenangkan kompetisi pilkada dengan menggunakan agama
ayat, dan mayat. Kalaupun bukan itu, maka sampai kapanpun sirkuit itu tidak akan pernah terlihat. Apalagi kalau berbicara mengenai anggarannya. Pemprov DKI sudah mengeluarkan dana hampir 1 triliun, tapi 1 meter sirkuit pun belum bisa kita nikmati hasilnya. Jadi jangan berharap banyak pada ajang lombanya, toh sarana pendukungnya saja tidak ada bentuk realnya. Lalu, kemana larinya uang 1 triliun itu? Entah, kata Anies dan jajarannya sih, buat bayar komitmen fee dan fee setiap tahunnya. Entah bagaimana cara bisnisnya, gelaran tidak kunjung terjadi, sirkuit, sarana dan prasarana tidak kunjung dibuat, tapi fee kok harus dibayar? Coba bayangkan uang sebesar itu tanpa produk sama sekali, dengan pembangunan sirkuit Mandalika Lombok yang hanya menghabiskan anggaran 1,7 triliun, namun sudah lengkap dengan pembangunan warga sekitarnya. Dengan dana segitu, Menteri PUPR sudah melakukan pembuatan jalan raya, pembangunan pemukiman warga, perbaikan sarana dan prasarana umum, memberikan perbaikan ekonomi buat warga sekitar, dan masih banyak lagi. Dan yang terpenting, uang segitu menghasilkan produk yang diakui oleh dunia. Keren kan? Nah, ini belum mulai gelaran, masih jauh panggang dari api, tapi sudah keluar 1 triliun rupiah. Berapa uang lagi yang akan dikeluarkan saat gelaran ini benar-benar akan dijalankan? Bisa jadi melebihi dari anggaran sirkuit Mandalika itu. Tapi hasilnya ya sebatas sirkuit yang sekali atau paling banyak 4 kali dipakai. Setelah itu semua akan hilang, menguap tanpa jejak aset buat negara. Sebenarnya siapa yang bodoh ya? Hitung-hitungan awam saja sih, pilih mana? Beli barang yang nyata dengan kualitas dunia dan mengeluarkan dana sebesar 1,7 triliun, atau dengan dana yang sama membeli barang yang tidak ada bentuknya dengan kualitas yang tidak bisa dibilang ada juga. Karena toh selesai gelaran akan dibongkar juga kan? Mungkin yang memaksa membuat gelaran yang bodoh atau justru kita, masyarakat yang sedang dibodoh-bodohi? Masa uang sebesar itu hanya untuk membeli mimpi jadi tuan rumah balapan mobil listrik yang sama sekali tidak bergengsi dan tidak ada wujudnya pula? Makanya tadi saya minta jangan sampai cerita tentang Formula E didengar oleh Dorna Sport. Bisa-bisa mereka tertawa terbahak-bahak, alih-alih kasihan pada warga negara ini. Masalahnya dengan dana segitu tentu seharusnya negara bisa membuatkan sirkuit yang lebih kurang sama dengan yang ada di Mandalika, bukan? Barangkali tadi dibangun juga di Bali atau di Danau Toba, tentu akan keren banget. Tapi ya sudahlah, nasi sudah jadi bubur. Memilih pemimpin yang mentalnya pun seperti bubur, tidak mengerti apa yang dipikirannya dan apa yang dikerjakannya. Yang penting dia disebut sebagai pemimpin. Titik. Masalah uang bisa dipertanggungjawabkan atau tidak ya, kembalikan saja pada buzzernya untuk menutupinya. Nggak pusing, hanya dengan pencitraan foto makan gudeg saja pun kita sudah akan terlupa dengan ketidakbecusannya dalam mengelola keuangan daerah. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar. Like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman siwar.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Tokoh Politik.